Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Mbak Lia yakin adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua menyanyikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kami dengan memberikan kami kehidupan pada hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan sehingga pada hari Minggu ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan pagi ini boleh menonton dan ikut beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati ibadah kami pada hari ini supaya ibadah kami boleh memberkati kami dan menjadi sarana Tuhan Yesus untuk berfirman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Masih tetap semangat, ayo kita memuji Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, jika sebentar kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong boleh berkati, urapi hati kami Tuhan, telinga kami, sehingga kami dapat mendengar dan kami dapat memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 121 ayat 1-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik. Mbak Esther percaya adik-adik dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, saat ini Mbak Esther akan menunjukkan beberapa gambar. Coba adik-adik di rumah ditebak ya. Tapi Mbak Esther yakin adik-adik semua pasti sudah kenal. Adik-adik tahu gambar siapa ini? Tahu? Ya, dia adalah Superman. Superman ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa memunculkan sinar seperti sinar laser dari matanya, dan dia bisa terbang loh dengan menggunakan baju yang berbentuk sayap di punggungnya. Superman ini memiliki kekuatan yang mampu mengalahkan para penjahat, dan dia memiliki identitas atau ciri-ciri khusus, yaitu dengan bajunya yang berwarna biru dan merah, dan ada logo huruf S di dadanya. Dengan melihat seperti ini, adik-adik juga pasti sudah paham siapa dia. Adik-adik tahu ini? Ya, dia adalah Spider-Man. Spider-Man punya kekuatan mampu melompat dari gedung yang satu ke gedung yang lain dengan menggunakan jala atau jaring yang bisa keluar dari tangannya loh. Luar biasa ya, bisa berayun-ayun di gedung yang tinggi. Dan dia memiliki kostum warnanya sama seperti Superman, biru dan merah. Tetapi mukanya ditutup pakai kostum juga. Dan ciri-ciri khusus lainnya adalah memiliki gambar laba-laba di dadanya. Nah, ini adik-adik tahu siapa ini? Iya, dia adalah Gatot Kaca. Gatot Kaca ini mempunyai julukan otot kawat tulang besi. Jadi adik-adik kebayang kan tulangnya sekeras seperti besi? Dan dia juga bisa terbang loh, tapi tanpa menggunakan baju atau berbentuk sayap. Dia bisa terbang dengan tangan kosong. Dan dia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai logo bintang di dadanya yang berwarna keemasan. Nah, ini adik-adik tahu? Iya, ini adalah Batman. Dia memakai baju jubah berwarna gelap, berwarna hitam, dan memakai penutup mata. Batman memiliki kecerdasan sains dan teknologi serta kekuatan fisik sehingga dia mampu mengalahkan para penjahat. Batman memiliki ciri-ciri khusus, yaitu ada logo atau gambar kelelawar di dadanya. Kemudian ini adik-adik tahu siapa ini? Ya, ini adalah Moana. Pasti anak-anak cewek udah tahu semua ya. Moana ini menyelamatkan desanya dari kemarahan monster yang ingin merusak desanya. Nah, adik-adik, tokoh-tokoh seperti tadi, mereka mempunyai kekuatan yang super. Mereka adalah manusia super. Mereka suka menolong orang dari kejahatan. Dan adik-adik tahu, mereka ini disebut sebagai superhero karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, adik-adik,
ada nggak yang mengoleksi miniatur gambar-gambar tokoh-tokoh tadi seperti Batman, Superman, atau Spiderman? Adik-adik yang cowok punya robot-robot kecil atau gambar-gambar kecil, patung-patung miniatur kecil berbentuk tadi tokoh-tokoh superhero? Atau buat adik-adik yang cewek mempunyai kostum baju Moana, baju Elsa atau princess-princess yang lain? Pasti pada punya ya, berbentuk boneka juga ada. Nah, adik-adik pasti mempunyai tokoh idola dari antara superhero-superhero tadi kan? Ada yang tokoh idolanya itu Superman, ada yang tokoh idolanya itu Batman, Spiderman. Aku pengen lompat dari gedung yang tinggi ke gedung yang lain, makanya aku pengen jadi seperti Spiderman. Pengen yang bisa terbang tanpa menggunakan baju sayap seperti Gatot Kaca. Pengen punya tulang yang kuat seperti Gatot Kaca. Nah, pasti semua adik-adik memiliki tokoh-tokoh idola superhero-nya. Sekarang Mbak Esther mau tanya, kalau tokoh-tokoh idola kalian saat ini di rumah siapa ya? Ya, Papa dan Mama. Papa dan Mama adalah superhero kita, superhero adik-adik. Kenapa? Karena Papa dan Mama selalu berusaha ngasih yang terbaik buat adik-adik, selalu memberikan yang terbaik buat adik-adik, memberikan kasih sayang, menyekolahkan adik-adik, merawat adik-adik, sehingga adik-adik tumbuh besar dengan sehat. Jadi Mama Papa adalah superhero di rumah bagi adik-adik. Tapi adik-adik, di Alkitab juga ada loh tokoh-tokoh superhero. Ada yang tahu siapa saja tokoh-tokoh superhero di Alkitab? Ada nama Gideon. Pasti adik-adik tahu kan, Gideon yang tadinya seorang yang penakut, yang selalu bersembunyi dari musuh-musuhnya, tetapi Tuhan pakai dia menjadi pahlawan menyelamatkan bangsa Israel. Terus ada Musa, ada Daniel, ada Yusuf, Esther, Daud, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, tokoh-tokoh superhero Alkitab tadi juga memiliki kekuatan yang luar biasa loh. Tetapi kekuatan mereka berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan mereka keberanian, memberikan mereka kemampuan dalam melawan orang-orang yang ingin menentang Allah. Kita juga bisa loh jadi superhero. Adik-adik bisa jadi superhero di rumah, superhero di lingkungan sekolah, superhero di lingkungan bermain. Gimana caranya ya? Di rumah, adik-adik bisa membantu mama, membantu ibu. Ibunya lagi masak. Bagi adik-adik yang cewek, mama saya bantu ya. Saya bisa loh bantu mencuci sayuran. Atau papanya lagi sibuk memotong-motong tanaman. Adik-adik yang cowok bisa membantu papanya membersihkan tanaman. Juga bisa membantu menjaga adik saat ibunya lagi sibuk. Kalau di lingkungan sekolah, ada teman kita yang sedih, kita bisa membantu menghibur, menemaninya. Di lingkungan tetangga juga demikian. Kita berteman dengan siapa saja. Kita tidak memilih-milih teman dan selalu membantu teman yang sedang sedih. Nah, tapi adik-adik, ada satu tokoh lagi. Dia superhero yang lebih super dan super dari superhero tadi loh. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia selalu ada buat kita selama 24 jam. Menjaga kita, menyertai kita, menolong kita 24 jam. Kira-kira tidur tidak ya? Nah, kalau superhero-superhero yang tadi seperti Superman, Batman, Spiderman, dia tidur, dia ada rasa ngantuk, rasa capek. Makanya dia tidak bisa menolong orang selama 24 jam. Tetapi superhero yang satu ini 24 jam ada bersama dengan kita, ada di sekitar kita. Dan hebatnya, dia rela mati buat kita, rela menggantikan dosa-dosa kita di kayu salib. Ada yang tahu siapa dia? Ya, ini ada yang tahu gambar ini? Siapa? Ya, dia adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dia selalu ada loh buat kita. Dia tidak pernah ingin kita sedih, tidak pernah ingin kita khawatir. Dia selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada.
Bahkan dia rela sakit, rela disiksa sebelum mati di kayu salib. Demi siapa? Demi kita. Tuhan Yesus adalah superhero sejati. Dia tidak pernah tanggung-tanggung untuk menolong kita, untuk menyertai kita anaknya. Jadi kalau kita punya superhero yang hebat, superhero yang kuat, yang melebihi dari superhero yang tadi lainnya, kenapa kita mesti khawatir? Tapi iya sih ya, sebagai anak-anak pasti adik pernah yang rasa takut sendirian, takut di dalam kamar gelap, mati lampu sendirian, aku takut. Ada yang takut sekolahnya nggak naik kelas, apalagi masa pandemi seperti ini, semua serba dibatasi, kemana-mana memakai masker, pulang dari bepergian harus cuci tangan, bahkan mandi sampai ganti baju. Sekolah melalui daring, lewat handphone terus. Pasti ada kekhawatiran kita, apakah kita bisa mengikuti ujian karena belajarnya kurang maksimal, berbeda dengan kalau kita belajar di sekolah. Namun adik-adik, dari sini kita tahu bahwa kita memiliki superhero yang lebih hebat dari semuanya. Jadi, yuk kita belajar bersama-sama untuk menghilangkan rasa khawatir kita, rasa takut kita, rasa cemas kita, karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang menolong kita, yang selalu ada buat kita. Nah, gimana caranya supaya kita mengetahui Tuhan Yesus selalu ada buat kita, Tuhan Yesus ada di sekitar kita, dan Tuhan Yesus menyertai kita selalu? Ya, kita harus mengasah kepekaan kita, mengasah rasa kita. Dengan cara apa? Saat kita merasa khawatir, saat kita merasa takut, kita berdoa sama Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Saat khawatir tidak naik kelas, kita mohon sama Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan, mohon semangat dari Tuhan supaya kita rajin belajar sehingga rasa khawatir itu akan hilang. Takut gelap, Tuhan itu mampu menyinari hati kita. Jadi kalau kita merasa tenang, kita merasa ada Tuhan di samping kita, dalam suasana apapun kita pasti kuat, pasti berani. Cara lain selain berdoa untuk mengasah kepekaan kita, yaitu dengan cara rajin membaca Alkitab. Karena dari Alkitablah kita mengenal lebih dalam lagi tentang superhero kita, tentang pahlawan kita Tuhan Yesus Kristus. Di sana banyak hal kehidupan yang kita bisa ambil dari Alkitab. Terus jangan lupa juga, adik-adik harus selalu bersyukur. Dalam segala hal kita harus bersyukur. Dengan cara rajin berdoa, membaca Alkitab, dan bersyukur, kita akan mengenal kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan selalu ada buat kita selama 24 jam. Hidup kita tergantung sama Tuhan, dan Tuhan selalu mengasihi kita. Kita percayakan rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa cemas kita, rasa ketidakpercayaan diri kita pada superhero kita. Karena kita sudah punya superhero yang hebat, superhero yang luar biasa lebih dari superhero lainnya. Superhero sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita Alkitab kita saat ini. Sekarang kita tahu siapa superhero sejati kita. Tuhan Yesus Kristus yang mampu menjaga dan mengawasi kita dan selalu ada buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak
Nah, adik-adik semua, kita sudah tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita masing-masing dan kita iringi persembahan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kami melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih sudah menjadi superhero dalam kehidupan kami, selalu menyertai kami dalam setiap keadaan kami. Berkati kami Tuhan supaya kami semua anak-anak-Mu boleh menjadi superhero bagi orang-orang di sekitar kami, superhero bagi diri kami, bagi orang tua, saudara, maupun teman-teman kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami dengan kesehatan, karena Engkau memberkati kami dengan keselamatan. Terima kasih untuk hal yang boleh kami nikmati. Kami juga mau berdoa hari ini untuk teman-teman, kerabat, saudara dimanapun yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sekarang ini mungkin sedang dalam keadaan sakit atau kurang enak badan. Berkati Tuhan supaya melalui firman, supaya melalui doa yang boleh kami ucapkan, saudara, teman, kerabat kami ini beroleh kesembuhan, beroleh kesehatan sehingga dapat selalu bersukacita dalam kehidupannya. Bapa, kami juga menyerahkan diri kami, menyerahkan seluruh keluarga dan seluruh masyarakat kami Bapa dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bapa, berkati diri kami, berkati semuanya supaya boleh selalu Tuhan selamatkan, Tuhan hindarkan dari pandemi COVID ini sehingga kami selalu beroleh kesehatan. Bapa, kami juga hari ini berdoa untuk persiapan perayaan Natal. Berkati Bapa setiap persiapan yang boleh dilaksanakan sehingga kami boleh merayakan kehadiran-Mu Bapa dalam sukacita, dalam kehangatan keluarga dan persaudaraan. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Bapa, persembahan yang boleh kami kumpulkan ini adalah sedikit dari begitu besar berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati persembahan ini Bapa, supaya persembahan ini dapat
berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, sehingga kami semua Bapa dapat merasakan kasih-Mu semakin hari semakin banyak. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami selalu Bapa, sertai kami dalam kami melanjutkan kegiatan kami hari ini. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami memohon ampunan-Mu untuk dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun yang tidak sengaja di hadapan-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu